Salam PKH. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Roman Muiz, Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Tengah. Saya kemarin sudah membahas 3 sesi dari modul 5 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Pada sesi sebelumnya saya sudah membahas untuk balita atau bayi usia 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan, dilanjut dengan 24 sampai 12 sampai 24 bulan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan 2 sampai 6 tahun. Jadi modul 5 itu membahas bagaimana supaya kita semua mampu mengetahui cara menstimulasi balita ataupun bayi agar terhindar daripada stunting. Pada usia 2 sampai 6 tahun, kalau sebelumnya itu kan biasanya dilakukan untuk melihat perkembangan daripada anak ini bisa nggak ditinggal orang tua. Nah, kalau sekarang ini memang benar-benar anak itu sudah bisa mandiri, diharapkan sudah bisa mandiri ya, sehingga semua kegiatan sudah bisa dilakukan sendiri. Pada usia 2 sampai 6 tahun ini, mulai awalnya bola ini hanya dipegang, kemudian digelindingkan, kemudian berkembang 2 tahun, 3 tahun, karena tadinya awalnya jalannya juga belum begitu lancar, kemudian setelah 3 tahun, 4 tahun sudah lancar, bisa berlari, maka bola ini tidak hanya sekedar dilempar, tapi juga sudah mulai bisa ditendang, digiring, kemudian sudah mulai bisa diarahkan. Nendangnya nggak hanya nendang ke depan saja, tapi sudah mulai bisa diarahkan. Pada usia 6 tahun, anak tentu sudah pandai sekali bermain bola. Nah, perkembangan yang ada pada usia 2 sampai 6 tahun, anak itu senang sekali untuk bereksplorasi. Kalau di usia 1 sampai 2 itu kan keinginan tahunya besar. Nah, sekarang kalau usia 2 sampai 6 tahun, dia senang sekali mengeksplorasi. Dia pengen nyobain dan melakukan sendiri. Salah satu contohnya adalah nih mainannya. Anak-anak usia 2 sampai 6 tahun ini akan senang sekali untuk bermain peran. Mereka akan senang sekali untuk mencoba menjadi seorang bapak, menjadi seorang kakak, ya kan? Atau mungkin seorang ibu. Dan dia mencoba mempraktekkan ngobrol sendiri atau mungkin ngobrol dengan 2 boneka saling bercerita. Kemudian dia akan coba merangsang kemampuannya, semakin lama semakin banyak kosakata yang akan digunakan. Kita sebagai orang tua membekalinya dengan mengajaknya bercakap-cakap setiap hari. Bercakap-cakap setiap hari, memperkenalkan kosakata yang banyak, kosakata baru, kemudian juga mengenalkan dengan musik, mengenalkan dengan lagu-lagu yang memang bagus-bagus, kemudian juga mengenalkan dengan agama, mengenalkan dengan kepercayaan, kemudian mulai memperkenalkan huruf, bisa huruf tapi memang belum begitu banyak, ya kan, memperkenalkan kata-kata, dan juga kosakata yang semakin hari semakin bertambah banyak itu diimbangi dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang positif, ya kan. Karena apa? Pada usia 5-6 tahun anak itu sudah bisa mulai memutuskan. Nah, maka kita gali anak-anak itu untuk memilih mana pilihannya. Apakah milih untuk bermain di luar atau ngaji dengan ibunya. Ini bisa kita lakukan. Jadi banyak sekali hal yang pada usia 2 sampai 6 tahun ini perlu kita gali, mulai dari inderanya, mulai penglihatannya sudah bagus, sudah mulai bisa membedakan warna, bisa menentukan warna, sampai ke pola-pola warna pun bisa. Ini merupakan perkembangan yang luar biasa pada usia 2 sampai 6 tahun. Mari kita sebagai orang tua
untuk bisa memberikan stimulasi rangsangan pada anak sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan standarnya, kalau bisa melebihi dari standarnya. Pada saat kita mengalami kesulitan menstimulus merangsang anak, jangan lupa ajak anak ke pendidikan anak usia dini. Nggak tahu itu kelompok bermain, ataukah itu taman kanak-kanak, atau mungkin yang lainnya, silahkan, sebagai sarana untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada usia ini anak sudah bisa kita ajak untuk menggunakan alat-alat, sehingga tidak hanya sekedar menendang seperti tadi, tapi juga bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan pisau, ya kan. Dia sudah, anak-anak tersebut sudah bisa untuk memutuskan mana yang berbahaya dan mana yang enggak. Ya, walaupun sebetulnya belum maksimal banget, tapi sudah bisa mengarah ke sana. Demikian dari saya, Arif Rahman Muiz, selaku Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Tengah. Besar harapan saya dengan adanya video-video yang saya buat ini bisa membantu Bapak Ibu dan Sobat PKH untuk mengetahui lebih jauh bagaimana caranya menstimulus anak dan juga pencegahan terjadinya stunting. Pada saat anak berkembang sesuai dengan standarnya, pada anak berkembang sesuai dengan usia, pertumbuhan dan perkembangannya, saya punya keyakinan anak akan terbebas dari stunting. Kita berhasil mencegah stunting. No stunting, ya kan? Semoga kita semua berhasil. Salam PKH.